مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Azza wa Jalla, Zat yang dengan taufik dan karunia darinya semua kebaikan-kebaikan kita menjadi sempurna. Zat yang dengan nikmat dan taufik darinya kita mampu menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karena taufik dari Allah Azza wa Jalla mustahil bagi kita untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, teladan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara karakteristik orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah mereka menjaga amanah yang Allah titipkan kepada mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Di antara ciri orang-orang yang masuk surga Allah Azza wa Jalla adalah mereka yang terhadap amanah yang dititipkan kepada mereka, maka ra'una, mereka menjaga amanah dan juga janji tadi. Kita dititipin barang dijaga dengan baik, niki ciri orang yang beriman. Sebaliknya, orang-orang yang tidak jaga amanah yang diberikan kepada mereka, entah berupa ucapan, omongannya gak kena dijogo. Dia ingin ngomong A, sesuk ngomong B. Dia ingin ngomong iyo iso, sesuknya ngomong gak iso. Omongannya gak iso dijogo, gak iso dicekel. Maka yang demikian ini bukan termasuk di antara ciri orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Begitupun dalam firman Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil orang-orang yang beriman lagi. La takhunullaha war rasul, jangan berkhianat kepada Allah dan juga Rasul. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan jangan berkhianat terhadap amanah yang Allah berikan kepada kalian atau orang yang berikan kepada kalian dan kalian mengetahui tentang hal tersebut. Sekali lagi dipanggil dengan panggilan orang yang beriman dan dicirikan dengan ciri-ciri menjaga amanah yang dititipkan kepada mereka. Dan di antara amanah besar yang Allah titipkan kepada setiap dari kita atau sebagian besar dari kita adalah amanah berupa kehadiran buah hati, kehadiran anak-anak kita, putra-putri kita. Ini amanah yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguhnya semua yang ada di langit dan juga di bumi itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menciptakan apapun yang Dia kehendaki dan memberikan laki-laki kepada siapapun hambanya Dia kehendaki, dan memberikan anak perempuan kepada siapapun yang dia kehendaki. Ini menunjukkan bahwa saya anak, buah hati, putra putri itu merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan Allah ngasih amanah ini tidak main-main. Tidak cuman kita ya sudah senang karena punya anak, senang karena kehadiran buah hati, senang karena kehadiran cucu dan lain sebagainya, tapi dijaga amanahnya dengan baik. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla di ayat yang kita baca di awal tadi, yaitu dan orang-orang atau di antara ciri ahlu surga yaitu orang yang hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yang menjaga amanah dan juga janji yang mereka berikan. Jadi kalau kita ndak jaga anak-anak kita, ndak didik anak-anak kita, maka ini di antara bentuk menyelisih amanah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kenapa kok kita hadirkan ini di awal?
Supaya Pak, supaya kita nggak ngeremehkan Pak. Kadang orang itu kalau sudah saking biasanya, oh Ustadz ini cuman punya anak saja. Ini kan dikasih ini, panjenengan kalau misalnya dapat gaji nggih, kalau gaji yang sudah ke 100 kali atau gaji ke bulan ke 100, apakah panjenengan takjub dengan oh rekening saya nambah? Enggak, biasa saja. Oh tanggal 25 ini gajian, waktunya gajian, biasa saja. Tapi bagaimana dengan gaji pertama yang Allah berikan kepada kita? Dikasih gaji bulan pertama, oh senangnya luar biasa, alhamdulillah dapat 3 juta, dapat 5 juta, senangnya luar biasa. Kadangkala satu nikmat itu kalau sudah berulang kali kita dapatkan, lupa kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gaji berulang kali kita dapatkan, kapan lisan kita terakhir mengucapkan alhamdulillah? Sedikit sekali, karena saking biasanya. Begitupun ketika pangapunten punya anak nih. Anak pertama syukurnya luar biasa, alhamdulillah. Kita memuji Allah, sujud syukur. Anak kedua sujud syukur ada, alhamdulillahnya mulai berkurang. Anak ketiga, keempat, kelima mulai itu berkurang rasa apa? Rasa antusiasnya. Oh, mulai biasa saja, biasa setiap tahun dapat anak. Maka yang demikian jangan sampai apa? Jangan sampai kita biasa saja dengan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan ini menjadi dalil penting bagi kita, pegangan bagi kita. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Setelah Allah perintahkan kita jaga diri kita, apa kata Allah? Wa ahlikum, dan jaga keluarga kalian. Siapa keluarga kita? Yaitu istri dan juga anak-anak kita. Dari apa dijaganya? Naro, dari api neraka. Kita ini dapat amanah yang berat Pak. Panjenengan sudah ditugaskan Allah untuk apa? Untuk menghindarkan diri kita yang belum tentu selamat. Masih apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro, ditambah dengan tanggung jawab untuk jaga anak dan istri-istri kita dari api neraka. Di antara ngerinya atau di antara beratnya amanah ini untuk jaga anak dan istri kita dari api neraka, Allah kabarkan langsung di ayat yang sama tentang ngerinya neraka. Kata Allah Azza wa Jalla, waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan. Bayangkan, ini digandengkan dengan perintah, disambung dengan kalau di neraka nanti bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batuan, menunjukkan kalau kalian tidak mengikuti perintah Allah, tidak jaga diri kalian dan juga keluarga kalian, ini loh neraka akibatnya. Yaitu apa? Yaitu berupa bahan bakarnya bebatuan dan juga manusia. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang mana dijaga oleh malaikat yang bengis. Ini ngerinya neraka. Ini menunjukkan perintah untuk didik anak, didik istri kita, didik keluarga kita, itu menempati perintah yang agung di dalam agama Islam. Baik. Kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah allimuhum wa adibuhum. Kasih pengajaran mereka tentang agama dan juga adibuhum, didik mereka dengan budi pekerti yang baik. Ali bin Abi Thalib menyebutkan dua hal, agama dan juga akhlak. Apakah akhlak ini berpisah dari agama? Tidak. Akhlak itu bagian dari agama. Tapi karena saking pentingnya akhlak, maka dikeluarkan bagian yang khusus dari bagian yang umum. Padahal kalau dikatakan alimuhum, ajarkan mereka tentang agama, selesai. Tapi Ali mengatakan alimuhum wa adibuhum, kasih mereka pendidikan agama dan kasih mereka pendidikan akhlak yang baik. Karena tidak mesti orang yang paham agama, orang yang ngerti, misalnya hafal Al-Quran, hafal hadis, budi pekertinya bagus. Tidak mesti. Karena Rasulullah SAW mengatakan, idza ja'akum atau idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluqah. Ini cerita tentang apa? Tentang pernikahan. Kalau ada pemuda yang datang kepada engkau wahai orang tua, lalu kemudian dia memiliki din, memiliki agama, wa khuluqah, dan memiliki apa? Dan memiliki budi pekerti yang baik. Dipisahkan tuh akhlak dari agama. Padahal akhlak itu bagian dari agama. Ini menunjukkan urgensi sesuatu yang dipisah tadi. Jadi kalau dikatakan misalnya panjenengan tolong tukokne bumbu misalnya, ojo lali brambang, berarti brambang ini menjadi penekanan atau tekankan, jangan sampai lupa bawang merah, jangan sampai lupa bawang putih. Taib, kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla. Dan kita perlu ingat bahwa kita sebagai orang tua ini seringkali lupa Pak. Seringkali lupa. Lupanya bagaimana? Lupanya kita nuntut anak kita berbakti kepada kita.
tapi kita lupa dengan wasiat atau perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita. Padahal kata para ulama, yang nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban pertama kali, anak apa bapaknya? Anak atau bapaknya, Pak? Bapaknya terlebih dahulu sebelum anaknya. Jadi kalau panjenengan nuntut anaknya suruh berbakti, Allah akan nanya ke panjenengan dulu apa? Bagaimana panjenengan didik anak-anak panjenengan. Jangan nuntut anaknya berbakti dulu, tapi bagaimana kita didik mereka dengan pendidikan yang baik. Makanya PR orang tua ini PR yang teramat berat. Uang kita didik, nyelamatin kita dari api neraka saja belum tentu sanggup, apalagi apa? Apalagi diamani dengan beban keluarga atau beban istri dan juga anak-anak. Kalau bukan karena taufik dari Allah Azza wa Jalla, mustahil kita akan mampu berdiri. Taib. Kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla, maka kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, fawasiyatullahi lil aba bi auladihim. Maka perintah Allah kepada para orang tua untuk didik anak-anak mereka itu sabiqatun ala wasiyatil auladi bi abaihim, lebih didahulukan dibandingkan apa? Perintah Allah kepada anak-anak untuk berbakti kepada orang tua mereka. Jadi panjenengan sebagai orang tua ya sudah apa? Tugas panjenengan adalah didik anak-anak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang ngerti agama, anak-anak yang ngerti akhlak. Kalau nanti dapat buahnya yaitu mereka berbakti kepada kita, alhamdulillah. Kalaupun qadarullah anak kita menjadi ngapunten anak yang nakalnya luar biasa, diomongi malah nyentak dan lain sebagainya, tanggung jawab kita sudah selesai. Tugas kita cuma didik mereka. Tugas kita enggak menjadikan mereka jadi soleh, enggak. Tugas kita hanya mendidik mereka, prosesnya saja. Hasilnya itu bukan ranah kita. Taib. Kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla. Kita tahu kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah yang bagaimana? Fitrah yang mengakui bahwa Allah itu Rabb mereka dan mereka memiliki budi pekerti yang baik. Ini fitrah anak-anak. Ini fitrah anak. Lahir di muka bumi dalam kondisi yang apa? Dalam kondisi mengaku Allah sebagai Rabb mereka dan juga apa? Dan juga memiliki budi pekerti yang baik. Kira-kira yang menjadikan anak-anak itu keluar dari fitrahnya siapa? Orang tuanya. Kata Nabi alaihi wasallam, fa inna abawahu yuhawwidanihi. Bapaknya lah dan ibunya lah yang menjadikan mereka Yahudi. Wa yunassiranihi, dan menjadikan mereka Nasrani. Wa yumajjisanihi, dan menjadikan mereka Majusi. Rasul sebutkan salah satu di antara 3 faktor yang mana anak itu melenceng dari fitrahnya, yaitu apa? Yaitu kehadiran kedua orang tua yang tidak tepat dalam mendidik mereka. Maka sekali lagi saya ingatkan, PR kita didik anak-anak kita ini PR yang panjang, PR sepanjang hidup. Apakah Rasul berhenti ketika Fatimah sampai di usia dewasa? Tidak berhenti mendidik Fatimah. Rasul tetap didik Fatimah. Bahkan ketika Fatimah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, tolong berikan saya satu pembantu saja supaya bantu mulai ini tepung. Jadi bantu buatkan roti untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berikan satu resep yang mana resep ini lebih baik dibandingkan yang engkau minta, yaitu disuruh zikir subhanallah 33, lalu kemudian tahmid alhamdulillah 33, lalu kemudian takbir 34. Ini lebih baik dibanding yang engkau minta tadi. Jadi panjenengan kalau istrinya kok minta apa? Pembantu, minta Pak Boyo dibantu. Nah, jenengan kasih resepnya. Tasbih 33, Bu, tahmid 33, takbir 34. Insyaallah enggak bakal ngeresuloh. Tapi capeknya tetap. Taib. Kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita sampaikan tadi, ada 3 faktor yang menjadikan anak melenceng dari fitrahnya. Yang pertama adalah apa? Adalah imma yakuna bisababi su'i tarbiyah, karena buruknya pendidikan yang kita berikan. Kita didik mereka, tapi dengan pendidikan yang tidak baik. Kita contohkan kepada mereka sesuatu yang tidak benar. Ini yang menjadikan mereka melenceng. Yang kedua, al-ihmalu fiha, atau ndak gubris. Mau mereka iso ngaji apa ora terserah mereka. Yang penting apa? Yang penting mereka lahir, tak kasih makan, tak kasih nafkah, selesai. Ini kan anggapan sebagian besar orang tua. Yang penting dikasih apa? Dikasih HP, dikasih televisi, dikasih apa? Sekolah umum yang benar dan lain sebagainya. Tidak gubris mereka bisa ngaji atau tidak peduli. Ini apa? Nisu'it tarbiyah, al-ihmalu fiha, yaitu apa? Tidak peduli dengan pendidikan tadi. Atau yang ketiga, bimu'athirin kharijiyin
min ashabi su' aw ghairihim minal khulata, atau kehadiran orang luar, faktor eksternal di selain keluarga mereka yang menjadikan mereka ini tidak benar. Maka nanti kita akan saksikan beberapa prinsip penting dalam mendidik anak. Bukan hanya memperbaiki internal keluarga, tapi juga membentengi anak dari faktor eksternal yang bisa merusak mereka. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Faktor pertama atau prinsip pertama supaya kita tahu bagaimana pentingnya mendidik anak, atau apa yang paling penting dalam mendidik anak-anak kita. Yang pertama, dan sebelum kita mulai prinsip pertama ini, saya juga ingin konfirmasi di awal terlebih dahulu. Bahwasanya kami juga masih belajar dalam mendidik anak. Di antara panjenengan ada yang sudah umurnya lebih sepuh dibandingkan kami, punya anak lebih banyak dan lebih berhasil mendidik anak. Maka sungguhnya apa yang kami sampaikan ini atau berikut ini penjelasan dari para ulama, bukan dari diri kami. Jadi kalau panjenengan, oh ini Ustaz Fakih dua anak piro kok ngomong-ngomong kayak gono. Nah, khawatirnya demikian. Tapi apa yang kami sampaikan adalah penjelasan dari para ulama. Tapi prinsip yang pertama, ikhtiaru zaujatis salihah, memilih pasangan yang baik. Kondisi ini adalah ketika seorang belum memiliki pasangan. Jadi ketika belum memiliki pasangan, di antara hak yang paling utama untuk dipenuhi oleh orang tua yang berkaitan dengan anak-anak mereka adalah memilih suami atau istri yang tepat bagi kita. Jadi di antara kunci didik anak yang paling baik, ya pendidiknya dulu kita cari. Kalau panjenengan jadi kepala sekolah, untuk bentuk sekolahan yang bagus, murid-murid yang baik, maka yang dicari yang pertama guru yang bagus pula, guru yang kompeten, guru yang luar biasa, guru yang memiliki kinerja yang bagus. Ini kalau di sekolah. Begitupun ketika di rumah tangga, panjenengan pengen punya anak-anak yang soleh dan solihah, kita berangan punya anak hafal Quran, kita berangan punya anak memiliki budi pekerti yang halus, budi pekerti yang baik, maka milih istri, milih suami yang baik, yang soleh dan solihah pula. Maka panjenengan kalau misalnya pengennya anak soleh dan solihah, tapi milih pasangannya sembrono, ndak milih bobot bibit dan bebetnya terlebih dahulu, maka yang terjadi adalah jauh panggang dari api. Jadi kita pengen anak yang baik, pengen anak yang soleh, pengen anak yang solihah, tapi milih pasangan yang sembrono, maka yang demikian jauh panggang dari api. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, tungkahul mar'ah li arba, sungguhnya wanita biasanya dinikahi karena 4 faktor. Yang pertama liha, karena hartanya, wali hasabiha, karena kedudukannya, wali jamaliha, karena rupawannya, wali diniha, dan karena agamanya. Fazfar bidzatiddin taribat yadak, kalau pengen bahagia maka pilih yang paling baik agamanya. Ustaz, ini semua di masjid ini sudah kadung milih pasangan Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Kalau sudah kadung milih pasangan, terus kemudian dapatnya ya seadanya Ustaz. Dikatakan buruk ya ndak buruk, dikatakan baik banget ya ndak baik, ya baik-baik. Yes, kayak gitu. Ibunya dapat bapak yang kayak gini, terus bapaknya dapat yang ibu-ibu juga yang seperti itu. Bagaimana Ustaz? Maka kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan yang lainnya. Dalam artian apa? Dalam artian sudah, apa yang menjadi pasangan kita, siapa yang menjadi pasangan kita, maka tugas kita untuk didik mereka. Jadi tambah, selain didik anak-anak, juga nyiapkan siapa yang menjadi ibu bagi anak-anak kita, dan juga siapa yang menjadi bapak dari anak-anak kita. Taib. Berharapnya Bapak tambah lagi, enggak. Saya tidak akan mengutarakan demikian. Saya utarakan enggak, bimbing dengan baik apa yang ada di hadapan kita saat ini. Panjenengan dengan satu saja masih belum beres didiknya, apalagi dengan lebih dari satu. Demikian. Taib, kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Man razaqahullahu imra'atan salihah." Siapa yang diberikan istri yang salihah, istri yang baik, istri yang ngerti agama, faqad a'anahu ala syatri dinihi, maka Allah Azza wa Jalla telah memberikan dia taufik terhadap sebagian atau separuh agamanya. Jadi urusan separuh agamanya selesai. Kita dikasih pasangan yang saleh, kita dikasih pasangan yang salihah, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyattaqillaha fi syatril baqi, maka bertakwalah kepada Allah di separuh yang lainnya. Dan dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan, min sa'adati ibni Adam al-mar'atu salihah. Di antara kebaikan atau kebahagiaan manusia adalah diberikan pasangan yang salihah. Ini sumber kebahagiaan bagi manusia. Dan adapun kalau misalnya kita diberikan pasangan yang buruk, diberikan pasangan yang tidak salih, diberikan pasangan yang tidak salihah, selama mereka tidak keluar dari agama Islam,
dan kita masih mampu bersabar dengan kehadiran mereka, maka apa? Maka kata para ulama atau sebagian ulama, ketika mereka mendapatkan pasangan yang buruk, maka mereka mengatakan boleh jadi ini akibat dari dosa-dosaku di masa lalu. Jadi ibu-ibu kalau dapat bapak-bapak yang ya ala kadarnya, berarti mungkin sebab dosanya di masa lalu. Begitupun sebaliknya. Maka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan kalau dapat pasangan yang tidak baik, yang tidak solihah, ya sudah apa? Itu mungkin akibat apa? Allah Azza wa Jalla pengen apa? Pengen uji kita, atau pengen dalam tanda kutip segerakan azab kita di dunia dengan kehadiran pasangan yang na'udzubillah susahnya ditegur luar biasa. Taib. Kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla. Kenapa kok Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala memilihkan istri yang solihah di poin yang pertama? Karena kata beliau, inna solahaha yan'akisu alal abna'i ghaliban. Yang paling mencerminkan akhlak anak, budi pekerti anak secara langsung, yang lebih banyak adalah istri-istri. Adalah istri, bukan bapak-bapaknya. Bapak dari pagi sampai sore kerja di luar rumah. Kemudian ketika sampai rumah cuma tanya, gimana kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat. Ya sudah, tidur. Ya tadi tidur, mandi, terus kemudian ganti baju, tidur. Jarang berinteraksi dengan anak-anak mereka, kecuali bapak yang kerjanya di rumah. Tapi kalau kerjanya di luar rumah, jarang sekali berinteraksi dengan anak. Gendong pun gak akan kuat lama-lama sebagaimana gendongnya seorang ibu kepada anak-anak mereka. Jadi Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala menyebutkan poin pertama, milih istri yang salihah karena akhlak mereka, karena agama mereka yang paling pertama kali atau yang paling banyak tercerminkan kepada anak-anak kita. Makanya kalau anak kita kok Masya Allah ini budi pekerti anak yang luar biasa, maka panjenengan bersyukur, terima kasih kepada istri panjenengan. Kenapa? Karena yang berperan besar didik anak kita. Kok bisa hafal ayat ini padahal bapak belum hafal? Kok bisa hafal surah ini bapak belum hafal? Ya jawabannya karena istri panjenengan didik mereka dengan baik. Maka banyak-banyak terima kasih kepada pasangan kita. Taib. Kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip yang kedua dalam mendidik anak adalah gharsul aqidati wal iman. Menumbuhkan akidah dan juga keimanan. Menumbuhkan akidah dan juga keimanan. Karena akidah dan iman ini menjadi asas dari semua amal. Kata Allah Azza wa Jalla, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kalian melihat, menyaksikan bagaimana Allah memberikan permisalan, yaitu permisalan pada akidah yang baik, kamathali kasyajaratin tayyibah, seperti pohon yang akarnya asluha sabitun, nancap kuat di dalam tanah, wa far'uha fis sama, terus kemudian cabangnya membentang di langit. Ini ciri pohon yang baik. Begitupun orang yang amalnya bagus, ini bisa disaksikan atau faktor utama dari baiknya amal dia adalah akidah yang kuat. Kita bisa melihat bagaimana para sahabat mendahului kita dalam hal amal. Kenapa mereka demikian? Karena mereka kuat akidahnya. Siapa yang didik mereka akidah yang kuat? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau pengen anak kita sholatnya benar, baca Qur'annya bagus, terus kemudian amaliyahnya luar biasa, sedekahnya lancar dan lain sebagainya, maka tumbuhkan iman dan juga akidah dalam dada mereka. Itu yang paling pertama PR kita sebagai orang tua. Jangan yang lain-lain dulu, tumbuhkan keimanan yang kuat dalam dada mereka. Tumbuhkan sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang sebagian kita yang lupa numbuhkan akidah yang kuat. Di antara kita kalau didik anak, negur anak, misal ibu-ibu negur anak misalnya, "Duk turu" atau "Le turu, nanti bapak marah." Yang disebutkan pertama kali bapak marah. Atau jangan mencuri atau jangan nakal. Kenapa kok nggak boleh nakal? Karena nanti bapak marah. Nanti dimarahin ibu. Yang kita tumbuhkan rasa takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akhirnya takut untuk berbuat dosa, takut berbuat maksiat dengan sebab apa? Sebab takut bapak dan ibunya marah. Bukan takut karena Allah Azza wa Jalla. Bukan takut karena mereka mereka melanggar perintah Allah, tapi karena takut mereka diawasi oleh kedua orang tua mereka. Maka tumbuhkan sifat muraqabah. Nah, sebagian kita akan bantah, "Ustaz, ini masih kecil, masuk kita Kita didik mereka dengan akidah yang susah, muraqabah susah, Ustaz." Dan kita katakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika didik para sahabatnya, Rasul itu enggak nganggep para sahabat yang masih kecil itu sebagai orang anak-anak kecil, enggak. Rasul ketika nasihatkan misal kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni uallimuka arba'a kalimat." Aku akan ajarkan kepadamu 4 nasihat. Apakah 4 nasihat cuman kamu jangan nyuri, kamu jangan
jangan membantah kedua orang tua. Tidak ditegur demikian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama, ihfazillaha yahfadka. Kalau engkau pengen dijaga Allah, maka jagalah Allah. Bayangkan, anak kecil masih belum balik, masih usia tamis, dinasihati dengan nasihat demikian. Ini nasihatnya berat. Bahkan kita sebagai orang tua saja masih mikir. Tapi Rasul tidak memperlakukan anak-anak ini, tidak memerlukan anak-anak di sekitar beliau sebagai orang yang tidak ngerti sama sekali. Beliau perlakukan sebagai sosok yang ngerti. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tijahaka. Kalau pengen engkau menjumpai pertolongan Allah di hadapanmu, maka jagalah Allah Azza wa Jalla. Ini nasihat yang berat, tapi beliau tujukan kepada anak-anak, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau ngasih nasihat kepada Abdullah bin Umar, apa yang beliau nasihatkan? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Engkau ini di dunia jadilah seperti orang yang tengah melakukan perjalanan jauh. Ini anak-anak Pak. Anak-anak, tapi ngasih nasihat-nasihat yang berbobot. Supaya apa? Supaya tumbuh keimanan dan akidah yang kuat di dalam hati mereka. Tidak remeh, tidak nganggap anak-anak kita sebagai orang yang remeh. Maka panjenengan kalau punya anak bayi, punya anak yang baru bisa ditalkin, nggak bisa ngomong, bahkan kalau panjenengan ngomong, anak cuma nggak bisa ngomong sama sekali. Masih umur 1 tahun, nggak bisa balas panjenengan. Maka ajarkan pengajaran yang baik, diajarin zikir, diajarin baca Quran dan lain sebagainya. Nanti ketika mereka sudah bisa ngomong, kalimat pertama kali yang mereka hafal adalah yang berasal dari bapak mereka, yaitu apa? Zikir kepada Allah, lalu kemudian bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Jangan sampai kita anggap remeh. Anak masih belum bisa ngomong, ya sudah kita nyetel apa? YouTube isinya apa? Musik, terus kemudian anak kita di dekat kita, tidak bisa ngomong sama sekali. Nanti ketika anak sudah mulai bisa ngomong, anak bisa nyanyi, banyak orang tua tepuk-tepuk, anak saya bisa nyanyi. Nah mereka tidak menyesal bahwasanya kalimat yang pertama kali keluar dari lisan anak-anak mereka adalah nyanyi-nyanyian, adalah apa? Kalimat-kalimat yang tidak berguna. Sebaliknya kalau kita didik mereka dengan keimanan, kita ajarkan mereka sejak kecil dengan perkara iman, maka yang keluar pertama kali dari lisan mereka ketika mereka bisa bicara adalah kalimat-kalimat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla, dan itulah yang akan kita petik nantinya. Bayangkan, perhatikan ketika Luqman Al-Hakim radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menasihati anaknya, apa yang beliau nasihatkan pertama kali kepada anaknya? Apa? Ada yang hafal? La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan berbuat kesyirikan kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang teramat besar. Dinasihatkan perkara akidah terlebih dahulu. Jadi panjenengan kalau lewat tempat, misalnya lewat tempat yang orang-orang anggap angker, kita katakan kepada anak kita, jangan takut, berdoa kepada Allah, a'udzu bikalimatillahi tammah, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya anak tumbuh rasa takutnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Luqman nasihatkan pertama kali, nasihat akidah terlebih dahulu, baru kemudian nyusul berikutnya nasihat-nasihat yang lainnya. Diperintahkan sholat, diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua, diperintahkan jangan takabur, jangan semena-mena kepada manusia dan lain sebagainya. Taib. Kaum muslimin rahmatillahi Allah Azza wa Jalla. Dan kalau anak kita tidak didik dengan akidah yang baik, dengan iman yang baik, maka kita akan menyaksikan mereka akan menyesal nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana penyesalan orang-orang terdahulu yang mana ketika mereka berbuat kesyirikan, maka mereka mengatakan tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Sungguh demi Allah kami berada dalam kesesatan yang nyata dulu. Idnusawwikum birabbil alamin. Kami dulunya menyekutukan Allah Rabbul Alamin dengan yang lainnya. Maka didik anak kita dengan akidah yang baik, dengan keimanan, supaya mereka tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kaum muslimin rahmatillahi Allah Azza wa Jalla. Perhatikan bagaimana kita kembali ke hadis Abdullah bin Abbas tadi. Yang pertama, Rasul mengatakan ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tijahaka. Kemudian Rasul mengatakan idasta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong hanya kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, maka minta hanya kepada Allah. Maka diajarkan akidah yang baik. Maka panjenengan kalau misalnya negur anak-anak, kalau butuh apa-apa doa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah ngasih rezeki kepada bapak. Ini akidah yang baik. Bukan kok ketika anaknya pamit mondok, kalau nanti butuh apa-apa telepon bapak saja.
Bapak kapanpun siap insya Allah. Ini bukan pendidikan akidah yang baik. Pendidikan akidah yang baik, kalau nanti butuh apa-apa di pondok, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Azza wa Jalla kasih rezeki kepada Bapak. Kemudian telepon Bapak. Ini baru akidah yang baik. Urutkan sesuai dengan prioritas yang benar. Taib. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, kasratud doa, banyak doa. Banyak doa. Doakan anak-anak kita. Bukan sebaliknya doa keburukan kepada mereka. Jadi doakan yang baik-baik. Kapan kira-kira atau berapa kali dalam sehari, Pak, kita mendoakan anak dan istri kita supaya mereka menjadi orang-orang yang baik? Berapa kali? 10 kali? 100? 1000? Taib. Doa ini senjatanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita cuman bergantung kepada usaha kita, Ustaz, saya ini sudah ikut kelas parenting, Ustaz, 10 kelas parenting saya ikutin semua, Ustaz. Dari mulai metode A, metode B, C, D sampai metode J, saya ikutin semuanya. Semua metode modern saat ini saya kuasai semuanya. Tapi minta tolong kepada Allah atau enggak, Pak? Enggak pernah, Pak. Enggak pernah, Ustaz. Saya doa kepada Allah enggak pernah, Ustaz. Ya, sesekali doa. Kalau Ramadan saja doa. Misalnya kalau ingat saja doa, maka ini usaha yang akan sia-sia. Kalau kita ingin jadikan anak kita soleh, jadikan anak kita baik, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana kekasih Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla beritakan, misalnya Ibrahim alaihi salatu wasalam, apa yang beliau katakan? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak-anak yang saleh. Lalu kemudian Ibrahim di dalam ayat yang lain diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla, dikatakan Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang yang menegakkan salat dan juga anak keturunanku. Didoakan anak keturunan kita. Jangan sampai Ibrahim alaihissalam seorang nabi, seorang kekasih Allah masih minta kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi kula kalih panjenengan sedaya. Jadi bukan kekasih Allah, belum tentu doanya diijabah oleh Allah, tapi tidak pernah doa sama sekali. Maka ini jauh panggang dari api. Taib. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Begitupun Zakaria alaihissalam, beliau mengatakan Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakan dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Jangan bergantung kepada usaha kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur dalam zikir yang beliau ajarkan kepada kita di setiap pagi dan petang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wala takilni ila nafsi tarfata'ain." Jangan serahkan urusanku ini pada diriku sekejap mata saja. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kula kalih panjenengan saya. Kalau Allah serahkan urusan kita pada kita, hancur semuanya, binasa semuanya. Tidak mungkin kita mampu membereskan urusan kita. Kita mampu datang ke masjid. Siapa yang memperjalankan kaki kita? Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu untuk beribadah kepada Allah, bangun tengah malam atau bangun di waktu subuh. Siapa yang membangunkan? Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap pagi kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Yang bangunkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadikan anak kita saleh, menjadikan anak kita salihah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat, doanya orang tua ini terutama ibu mustajabah. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna. Ada 3 doa, yang 3 doa ini tidak mungkin tidak dikabulkan. Pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Rasul, da'watul walid, doa orang tua kepada anaknya. Jadi panjenengan mau doa buruk, mau doa baik, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati lisan kita, Pak. Kalau marah kepada anak, jadi marah kepada anak, jaga lisan. Mending diem dulu dibandingkan harus ngomong terlebih dahulu. Panjenengan sebelnya luar biasa ke anak, maka diem dulu. Kalau tidak mampu berkata baik, maka lebih baik diam. Kalau tidak mampu mendoakan yang baik, maka lebih baik diam. Dalam sebuah kisah, ada sebuah kisah, mungkin panjenengan sudah baca. Ini kisah ini tersiar di media sosial, entah di Facebook dan lain sebagainya, yaitu orang tuanya Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizallahu taala. Jadi ketika masih kecil, lumrahnya anak-anak lari ke sana kemari. Ada tamu, ya wes tidak peduli mau siapa tamunya, agung atau enggak, ibunya menghormati tamunya tidak peduli. Lari ke sana kemari. Dan masa kecilnya Syekh Abdurrahman As-Sudais demikian juga. Lari ke sana kemari ketika ada tamu. Dan ketika karena di meja ada ya suguhan dan lain sebagainya, dibolak-balikan, namanya juga anak-anak ya, dibalik-balikkan, ditumpahkan dan lain sebagainya. Apa yang diucapkan oleh ibundanya? Maka dia mengatakan, semoga Allah jadikan engkau imam di Masjidil Haram. Ini doa yang
yang bagus, doa yang mustajabah. Jadi ketika doa kita biasa saja, tidak dalam kondisi marah, ini diijabahi oleh Allah. Apalagi doa dalam kondisi kita marah, terzolimi oleh anak kita sendiri, maka doanya lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika anak kita jengkelkan, buat kita emosi dan lain sebagainya, maka doakan yang baik-baik. Jangan doa yang buruk-buruk. Mungkin kita jangan doa semuanya, doa jadi imam di Masjidil Haram semuanya. Ini tidak kepilih semua ya ini. Karena tidak mungkin ya, tidak mungkin dalam artian peraturannya tidak memungkinkan untuk saat ini. Ya paling tidak jadi imam di Masjid Al-Hidayah sini aja, nggak apa-apa. Jadi meskipun tidak Masjidil Haram, meskipun Masjid Al-Hidayah. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita. Beliau mengatakan la tad'u ala anfusikum. Jangan doakan keburukan kepada diri kalian. Karena lisan manusia ini kadang-kala apa? Seringkali terpeleset ketika dalam kondisi apa? Marah. Wala tad'u ala auladikum. Jangan doakan keburukan kepada anak-anak kalian. Dan kalau Allah kabulkan semua doa keburukan kita, selesai. Kita akan hancur binasa. Karena betapa banyak doa keburukan yang keluar dari lisan kita ketika kita dalam kondisi marah. Kata Allah Azza wa Jalla, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Manusia yang terburu-buru sekali. Jadi suka doakan keburukan kepada anak dan juga keluarganya tanpa dia sadari. Wah, arek kok duwablek eramna. Moga-moga oleh bojo sing rembes tenan, nanti dapat bojo yang rembes, bojo yang koproh dan lain sebagainya. Kenapa? Karena doa yang keluar dari lisan seorang ibu lebih mustajabah dibandingkan doa-doa yang lainnya. Taib. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, at-tahsinu bil azkar, menjaga mereka dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain, beliau mengatakan atau mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada kami satu amalan." Dari semua amalan Islam jumlahnya banyak sekali, ada salat, zakat, puasa, semuanya ada banyak sekali. Mereka mengatakan, yang mana amalan natasyattsu fiha atau nasybihi, yaitu kami bisa berpegang teguh dengan amalan ini. Maka Rasul mengatakan, lam yazal lisanuka ratban min dzikrillah, yaitu jangan sampai lisanmu kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir ini memiliki porsi yang luar biasa di dalam Islam. Salat itu dalam Al-Qur'an disebut dengan zikir, kan zikir. Jadi kita mengingat Allah Azza wa Jalla, menegakkan salat ya supaya lidzikri, supaya untuk mengingatku, kata Allah Azza wa Jalla. Dan dalam ayat Allah Azza wa Jalla mengingatkan dalam banyak ayat tentang apa? Tentang mengingat Allah Azza wa Jalla baik pagi maupun petang. Dan Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu mereka yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan zikir yang banyak. Qiyaman, dalam kondisi berdiri berzikir, dalam kondisi duduk berzikir, wa ala junub, dan ketika apa? Dalam kondisi apa? Berbaring mereka juga berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Orang beriman itu demikian. Ketika berdiri mau jalan keluar rumah, apa yang mereka ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mereka duduk, mereka sampai masjid, apa? Mereka mengatakan apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ketika duduk habis sholat, apa yang mereka ucapkan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika berbaring, ketika mau tidur, mereka baca bismikallahumma amutu wa ahya. Ini zikir, ini orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak langsung bleksek, ya sudah capeknya luar biasa langsung tidur. Tidak demikian orang beriman. Mereka berzikir dulu, baca ayat kursi terlebih dahulu, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca Anas. Ini zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita ngajarkan kepada anak kita, bentengin mereka dari segala macam keburukan dengan zikir. Dan anak kita itu ada 3 fase, Pak. Yang pertama, fase yang mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Fase tidak bisa ngapa-ngapain. Yang kedua, fase mereka bisa ditalqin atau bisa diajarin. Yang ketiga, mereka fase mandiri. Fase zaman mandiri. Fase yang pertama, ini fase yang mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Panjenengan ngomong apa saja, anaknya tidak gubris, cuma ngeliatin aja. Bapaknya ngedumel apa, anak cuma ngeliatin. Ini fase yang pertama. Ya umur-umur 0 sampai 2 tahun, ini fase yang pertama. Tidak ngerti apa-apa, cuma ngeliatin saja, tapi ngerekam. Dan di fase ini maka kita langsung doakan mereka dengan doa zikir-zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita perdengarkan mereka dengan zikir-zikir kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW ketika nimang cucunya yaitu Hasan dan Husain, apa yang beliau katakan? U'izukuma bikalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahamah. Kata Nabi SAW, aku meminta kepada Allah agar melindungi kalian berdua dari gangguan syaitan dan juga hamah.
Syaiton itu syaiton secara umum, jin yang kufur secara umum, dan hamah ini secara khusus nama dalam sebuah riwayat, nama bagi syaiton yang spesialis ganggu anak-anak. Jadi kita doakan anak kecil kita, anak-anak kita yang masih bayi, kita doakan. Terus kemudian min kulli ainin lamah, dan dari pandangan mata yang jahat. Ini mereka tidak bisa ngapa-ngapain, kita doakan mereka dengan doa yang demikian. Ketika mereka mampu melafalkan, kita mampu mentalkin, ayo nak, bismillah, bismillah. Meskipun masih pelo-pelo, kita ajarkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian fase mandiri, ya sudah, kita tinggal metik buahnya saja. Panjenengan pengen anaknya ketika usia balik, pengen jadi anak yang ahli zikir, anak yang sering mengucapkan zikir kepada Allah, mengucapkan kalimat Allah. Tapi ketika fase talqin, fase mereka tidak bisa ngapain, kita tidak pernah didik mereka. Di hadapan mereka kita tidak pernah tuh memperlihatkan kepada mereka, ayo sekarang zikir pagi, sekarang zikir petang, sekarang zikir habis sholat, sekarang apa? Zikir ketika sebelum tidur, zikir bangun tidur. Tidak pernah sama sekali. Maka bagaimana mungkin kita memetik buah yang manis kalau sejak awal pupuk kita buruk sama sekali. Kita tidak pernah ngasih tanah unsur hara yang baik, kita tidak pernah ngasih pupuk yang pilihan, tapi kita pengen manen buah yang bagus. Maka ini jauh panggang dari api. Taib. Kaum muslimin rahmatillah Allah azza wajalla. Dan ketika selesai berdoa dengan doa tadi, Rasul mengatakan, kana abukum yu'awwidhu bihima Ismail wa Ishaq. Sungguhnya bapak kalian berdua, yaitu Ibrahim alaihissalam, itu juga mendoakan kepada Ismail dan juga Ishak doa yang sama. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah doakan anak kita dengan doa yang demikian? Dan insya Allah sudah pernah semuanya. Insya Allah sudah pernah semuanya. Taib. Kaum muslimin rahmatillah Allah azza wajalla. Itu poin atau prinsip yang keempat. Prinsip yang kelima, ikhtiarul asma'i thayyibah, milih nama-nama yang bagus. Kita ini sekarang berada di zaman nama-nama yang modern, Pak. Nama-nama yang modern. Kalau namanya enggak bikin susah orang yang mengucapkan, ini sepertinya enggak ngetren bagi Gen Z. Jadi namanya misalnya Pak, Aisyah, ini namanya Aisyah bagus. Tapi A-E-E-S-H-A, ini susah nih. Ini bacanya gimana? Bukan Aisyah biasa enggak, tapi A-E-E-S-H-A. Terus misalnya apa lagi? Queen misalnya. Ini misal saja, Ini susah sekali dilafalkan. Atau nama-nama yang lainnya, Robert misalnya, namanya Michael, terus apa lagi? Nama-nama yang susah itu diucapkan. Kita itu berada di tengah atau di era zaman di mana kalau namanya nggak susah diucapkan, nggak keren sama sekali. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguhnya inna ahabba asma'ikum ilallah. Sungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah Abdullah wa Abdurrahman. Jadi kita pilihkan nama anak yang baik dan juga bagus. Tidak harus Abdullah dan Abdurrahman semuanya. Satu masjid nama anaknya Abdullah Abdurrahman, dipanggil Abdullah noleh semuanya ini. Tapi bisa pilih nama-nama yang bagus selama mengandung makna yang baik. Terus niru generasi salaf kita, nama para sahabat, nama para nabi-nabiullah, nama Rasul-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan nama-nama yang baik. Ya Abdullah, Abdurrahman, misalnya Ibnu Abbas, terus kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, tidak ada masalah. Ini nama-nama para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Dan kita kasih tahu kepada mereka makna dari nama tadi. Misal ada sebagian orang yang penting namanya itu apa? Berada di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Quran banyak makna ya, ada makna yang mengandung makna lafadz yang buruk, ada mengandung lafadz yang baik. Munafikin juga ada dalam Al-Quran. Jadi kasih nama Al-Munafikun. Kenapa? Karena ada dalam Al-Quran misalnya. Atau satu ayat dikasih nama ke anaknya semuanya loh. Ini artinya apa? Tidak tahu. Ini saya dengar ayatnya bagus sekali di telinga. Kasih nama anaknya dengan nama satu ayat. Apakah boleh? Bingung ya jawab boleh atau enggaknya. Ya kalau pas ayatnya maknanya bagus, ya alhamdulillah. Kalau ayatnya maknanya pas ancaman kepada orang-orang kafir, ini kan nggak pas kalau dipenggal-penggal di panggilannya. Misal apa? Ayat tentang apa? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu salasah. Kasih satu ayat ini ada dalam Al-Qur'an. Makanya tidak memper. Kenapa? Ya maknanya memang makna ancaman Allah kepada orang-orang kafir, tapi tidak layak untuk dinamakan untuk nama anak-anak. Maka pilih nama yang baik, panjenengan cari maknanya. Kalau pinjam nama sahabat, maka cari perjuangan para sahabat tadi dengan nama tadi, maka ajarkan kepada supaya mereka memiliki karakter yang sama sebagaimana namanya. Kita ngasih nama mereka Abdullah, tidak pernah dikasih tuh. Abdullah itu adalah nama hamba Allah, orang yang suka beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan, tidak pernah diajarkan sama sekali.
Kan aneh kalau misalnya nama Abdullah tapi memiliki jimat misalnya. Ini kan aneh. Namanya Abdullah tapi memiliki jimat. Namanya Abdullah tapi percaya tatayur. Namanya Abdullah hamba Allah tapi apa? Tapi menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini aneh. Namanya Abdullah ngantar sesajen di kuburan misalnya. Maka ini nama yang aneh. Taib. Azan terlebih dahulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah. Ati Muhammadan wassalatu wa sallam qawmah. Innaka la tukhlifu rahmatika. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Di prinsip yang kelima, yaitu kita hendaknya memilihkan nama yang baik bagi anak kita. Lalu kemudian mengajarkan kepada mereka apa makna yang terkandung di dalam nama tadi. Misalnya anak kita dikasih nama Abdullah, maka kita katakan, kamu ini Abdullah namanya. Nama kamu Abdullah. Maknanya adalah hamba Allah Azza wa Jalla, yaitu zat yang menciptakan engkau, menciptakan kita semuanya misalnya. Lalu kemudian memberikan engkau nikmat dari semua yang ada dalam dirimu, dari mulai mata, telinga, rambut, kepala, badan, sehat semuanya. Yang berikan nikmat adalah Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam namamu terkandung makna hamba Allah Azza wa Jalla. Kita kasih semangat kepada
kepada mereka. Begitupun ketika kita ngasih nama mereka dengan nama para sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, maka kita kasih tahu ini namanya Safiyah. Namanya Safiyah, seorang apa? Seorang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki karakter demikian. Disebutkan dalam sebuah hadis begini begitu. Ini bapaknya, ini tugas bapak dan ibunya, ngasih motivasi kepada mereka supaya ketika mereka berbuat, bertindak, mereka merasa malu kalau seandainya berbuat tapi nyandang nama yang besar tadi. Mereka nyandang ngasih namanya Muhammad, tapi misalnya ada yang berbuat buruk. Ini misal saja. Maka yang demikian di antara bentuk tidak sesuai dengan apa yang dikandung dalam namanya. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah azza wa jalla. Itu poin yang kelima. Prinsip yang keenam adalah al-adlu bainal abna. Baik kita yang dikaruniai oleh Allah azza wa jalla lebih dari satu putra, lebih dari satu putri, maka hendaknya sebisa mungkin berbuat adil. Dan ingat, adil itu tidak mesti sama. Adil itu tidak mesti sama. Adil itu adalah wad'u syai'in ala maudhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Anak yang SMA, terus kemudian anak yang masih PAUD, ya sangune beda. Tidak bisa disamakan. Bapak pengen adil, adikmu tak kasih 5.000, kamu juga tak kasih 5.000. Ini tidak adil. Ini namanya sama tapi bukan adil. Maka adil ini menempatkan sesuatu sebagaimana porsinya. Anak dewasa kita kasih sesuatu yang lebih banyak, ini normal. Tapi ala kulli hal kalau kita punya anak yang sepadan semuanya, umurnya hampir mirip misalnya, maka kita hendaknya sama dan juga adil dalam berbuat kepada mereka. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat Nabi alaihi wasallam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Bashir, bapaknya Nu'man bin Bashir. Bashir ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus kemudian mengatakan, "Ya Rasul, persaksikan bahwa aku ngasih kepada Nu'man, putraku ini sebidang tanah." Jadi bapaknya ngasih kepadanya sebidang tanah. Apakah boleh ngasih kepada anak sebidang tanah? Boleh, tidak ada masalah. Ngasih kepada anak hadiah, enggak ada masalah. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "A'taita sa'ira waladika misla hadza?" Apakah engkau juga ngasih kepada anak-anakmu yang lain sebagaimana engkau ngasih kepada Nu'man demikian? Maka dia mengatakan, "La, tidak ya Rasul. Cuman kepada Nu'man saja." Kan setiap dari kita kalau punya anak banyak, biasanya ada anak yang paling disenangi, entah anak bungsunya, entah anak pertengahannya dan lain sebagainya. Dan begitu pun Bashir, seorang sahabat Nabi alaihi wasallam, beliau memiliki anak-anak banyak. Terus kemudian yang paling beliau sukai adalah Nu'man. Jadi dikasih hadiah. Rasul mengatakan, "Apakah engkau ngasih kepada semua anakmu pemberian yang sama kepada Nu'man?" Maka dia mengatakan, "La." Maka Rasul mengatakan, "Fattaqullah wa'adilu baina auladikum." Bertakwalah engkau kepada Allah, takut kepada Allah, dan adillah engkau terhadap anak-anakmu. Jadi beliau mengatakan, kalau engkau pengen nyari saksi dengan perbuatanmu yang demikian, cari saksi yang lain selain aku. Ini menunjukkan bencinya Rasulullah kepada orang-orang yang tidak bersikap adil kepada anak-anak mereka. Jadi kalau kita punya anak yang banyak, usahakan bersikap adil. Entah dari sisi nafkah, entah dari sisi perhatian. Kadang orang adilnya dari sisi nafkah luar biasa. Ustaz, ini semua sudah tak kasih adil, Ustaz. Ini yang SMA saya kasih sekian, yang SMP saya kasih sekian. Tapi perhatian biasanya apa? Biasanya tidak adil. Masnya tidak diperhatikan, adiknya dicurahkan perhatian. Maka ini bentuk ketidakadilan. Maka meskipun rasa sayang kita kepada anak kita berbeda-beda, anak pertama, kedua, ketiga beda-beda, maka usahakan ketika ngasih sesuatu yang sifatnya lahiriah, kasih sesuatu yang adil. Jangan sampai tidak adil. Taib, kaum muslimin rahmatillah Allah azza wa jalla. Itu prinsip yang ke-6. Prinsip yang ke-7, ar-rifqu war-rahmah. Bersikap lemah lembut. Ini gandengannya dengan yang sebelumnya tadi. Orang kalau tidak punya karakter lemah lembut, maka dia mudah untuk melaknat anak-anaknya, doakan keburukan kepada anak-anaknya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah." Tidaklah kelembutan itu berada pada sesuatu kecuali kelembutan tadi akan menghiasi sesuatu tadi, dan tidaklah kelembutan hilang dari sesuatu kecuali sesuatu tadi akan rusak. Jadi kalau kita tidak punya karakter lembut, tidak punya karakter penyayang kepada anak kita, ya jangan berharap anak kita menjadi anak yang baik. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau melihat Rasul itu mencium cucu-cucunya. Lalu sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau ini atuqabbiluna sibyan?
engkau suka nyium anak-anak atau cucu-cucumu, maka Rasulullah SAW mengatakan, dan aku kalau seandainya engkau tidak berbuat demikian, au amliku, aku tidak punya lagi, aku tidak punya kuasa kalau seandainya Allah mencabut sifat rahmat dari dalam hatimu. Ini menunjukkan apa? Orang kalau tidak pernah bahkan sekalipun nyium anak-anaknya, nyium cucu-cucunya, maka ini menunjukkan tidak adanya sifat lembut di dalam hatinya. Dan kalau tidak ada sifat lembut, maka hati manusia tadi akan kering kerontang, tidak punya karakter yang baik dan lain sebagainya. Taib. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak-bapak jangan mau kalah dengan ibu-ibunya. Rasulullah SAW ketika mengumpamakan sifat lembut bagi manusia yang banyak itu milik wanita, bukan milik laki-laki. Dan bapak harus punya sikap atau karakter yang lembut demikian. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Aqra bin Habis radhiyallahu taala anhu duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam qabbalal Hasan bin Ali. Beliau atau Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali. Kemudian Aqra bin Habis mengatakan, innali asyratan minal walad. Aku punya 10 anak, bayangkan. Punya 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahadan. Tidak pernah satu pun di antara mereka dapat ciumanku sama sekali. Ini kan biasanya bapak tegas, pengen keras kepadanya, tidak pernah nyium kepada anak-anaknya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya karakter lemah lembut, tidak penyayang, maka la yurham. Dia tidak akan pernah disayangi. Jadi kalau kita tidak nyayangi anak-anak kita, ya jangan harap anak kita akan nyayangi kita. Jadinya anak kita cuma jadi anak-anak yang takut kepada apa? Kepada kita. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, datang bawa anak kecil. Seorang sahabiah datang kepada Rasul, datang bawa anak kecil. Nah, anak kecil ini sudah futimah, sudah disapih. Jadi namanya juga anak-anak kadang ngompol sembarangan misalnya atau pipis sembarangan. Dan ketika duduk di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan qadarullah anaknya apa? Anaknya pipis. Bayangkan ya, tidak ada yang berani apa? Pipis di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali 2 golongan. Yang pertama anak-anak, yang kedua badui. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan anak ini di pangkuan Rasul ngumpul. Maka apa yang terjadi? Namanya juga sahabiah, misal panjenengan punya anak, tiba-tiba anaknya duduk di pangkuan ustadz, senang, wah luar biasa. Tiba-tiba anaknya ngumpul di pangkuan ustadznya, maka gupuhnya luar biasa. Ini bukan hanya ustadz, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka segera langsung dicanda sama sahabiah tadi. Oh ini khawatir, dengan kasar, dengan cepat. Namanya juga refleks ya, refleks dicanda dengan cepat. Ketika dicanda dengan cepat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irfaqi bibni, jangan terlalu kasar dengan cucuku. Jangan terlalu kasar dengan cucuku. Rahimakillah, semoga Allah merahmati ya engkau. Ini menunjukkan, bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam lembut kepada anak-anak, penyayang kepada anak-anak. Jadi jangan sampai bapak-bapak ini apa? Jadi sosok yang menakutkan dalam anak-anak. Ketika panjenengan datang, motor panjenengan kedengaran dari dalam rumah, anak langsung diam semuanya. Maka ini menunjukkan kengerian kita ketika didik anak. Maka jenengan lihat saja, jenengan tanya kepada istri, Bu, kalau seandainya pas saya datang, motor saya datang, anak-anak senang atau enggak? Kalau enggak senang, ya itu berarti apa? Didik kita kurang lembut. Tapi kalau ketika kita hadir, anak langsung nyegat di pintu, bapak datang, api datang, apa datang, berarti di antara tanda kita berhasil lembut kepada anak-anak kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan hati-hati kita lembut dalam mendidik anak-anak kita. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Prinsip yang ke-8 dalam mendidik anak adalah badlun nusi wa tawjih, yaitu berusaha ngasih mereka nasihat dan juga arahan. Kita ini pengen menjadikan anak kita anak yang salih dan salihah, maka jangan pantang menyerah ketika ngasih mereka nasihat. Tidak ada ceritanya orang tua yang muslim yang mana mereka menyerah didik anak mereka, tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya. Selama anaknya berada di bawah tanggung jawab mereka, maka mereka akan berusaha sebisa mungkin didik anak-anak mereka, ngasih nasihat, ngasih arahan, tidak pernah bosan. Ini ciri orang tua muslim yang benar. Dan disebutkan misalnya Luqman Al-Hakim radhiyallahu taala anhu di dalam surah Luqman, wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya, ngasih teguran kepada anaknya, ngasih nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan berbuat kesyirikan kepada Allah, inna syirka la zulmun azim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin, dan seterusnya. Kami nasihatkan berbuat baik kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Ini menunjukkan meskipun anak kita tidak berbuat kesyirikan, Ustaz, anak saya tidak pernah berbuat kesyirikan, maksud saya nasihatkan jangan berbuat kesyirikan, nasihatin. Karena nasihat yang berulang akan lebih menancap.
Berapa kali Rasul sallallahu alaihi wasallam ngasih teguran kepada para sahabatnya sepanjang hayat beliau, sepanjang hayat beliau. Dan kita ingat sabda Nabi alaihi wasallam dalam banyak hadis. Rasul mengatakan misalnya, la ayyahdiya bika rajulan wahidan, ada seorang laki-laki yang mendapat petunjuk karena sebab engkau, khairun laka min humurin na'am, maka lebih baik dibandingkan kendaraan yang paling baik, yaitu unta merah. Begitu pun Rasul mengatakan dalam hadis yang lainnya, fa inna dala 'alal khairi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka falahu ajru fa'ilihi, dia mendapatkan kebaikan atau pahala kebaikan sebagaimana pahala orang-orang yang mengerjakannya. Kita ngasih nasihat kepada anak kita sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, nanti berulang kali sampai mereka bosan. Ketika mereka melakukan sesuatu yang melanggar nasihat tadi, mereka akan refleks, oh iya, Bapak pernah ngasih teguran ini, kita dapat pahala. Dia jadi melakukan ketaatan kepada Allah, menghindari kemaksiatan, bapak ibunya juga dapat pahala. Sebaliknya anak setiap hari wis tak pasrahkan kepada ustadz, biar ustadz yang ngasih nasihat, siapa yang dapat pahala? Ustadznya. Ustadznya. Kita cuma dapat pahala apa? Biaya yang kita keluarkan untuk anak kita. Ngasih nasihat tidak pernah. Tidak pernah. Mau anaknya bolos ngaji wes karep mulai le. Yang penting apa? Yang penting bapak wes biayai. Maka yang demikian termasuk diantara bapak yang tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab, Pak. Kita nyuruh anak kita ngaji, kita negur anak kita untuk tetap ngaji, istiqomah dan lain sebagainya. Ini bentuk atau pendidikan yang baik. Taib. Kaum muslimin rahmati Allah azza wa jalla. Dan kita ingat bagaimana sifat para nabi yang disifati oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'an. Allah azza wa jalla menceritakan tentang apa? Tentang Nabi Ismail alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan wa kana ya'mur, atau Allah azza wa jalla berfirman wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Nabi Ismail memerintahkan kepada keluarganya untuk salat dan juga bayar zakat. Kita ngasih teguran kepada anak kita, wis salat apa durung? Pun salat apa dereng? Oh, belum salat. 2 menit lagi kok anaknya ndak bangkit dari tempat tidur, kita kasih, kok belum salat? Salat, ayo. Salat sampai apa? Sampai dia mau salat. Ini namanya badlun nusri wa taujih. Tetap ngasih arahan kepada mereka. Begitupun Nabi alaihi wasallam, Allah azza wa jalla gambarkan dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar di atasnya. Mungkin anak kita tidak dengerin nasihat kita sekali 2 kali, ya terus berulang kali tegur mereka untuk mengerjakan salat. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, muru auladakum bis salati wa huwa sab'in wa huwa sab'u sinin. Perintahkan anakmu untuk salat dan dia dalam kondisi umur 7 tahun. Sudah masuk umur usia tamyiz, tegur mereka untuk mengerjakan salat. Dan wadribuhum, dan kalau mereka tetap ngeyel tidak mau salat, dan pukul mereka wahum asyru sinin, dan kalau mereka sudah usia 10 tahun. Artinya apa? Rentang waktu antara 7 sampai 10 ini ada rentang waktu kita terus ngingetin mereka. Usia 7 kita ingatkan mereka sholat, usia 8 kita ingatkan sholat, usia 9 kita ingatkan mereka sholat, 10 masih diingatkan lagi dengan cara diberikan pukulan. Ini tidak pantang menyerah dalam memberikan nasihat. Taib. Kaum muslimin rahmatullahi Allah azza wa jalla, itu prinsip yang ke-8. Prinsip yang ke-9, al-jalisus shalih. Milihkan teman yang baik. Milihkan teman yang baik. Di antara bentuk pemilihan teman yang baik, sebelum bangun rumah, pilih tetangga yang baik. Jangan sampai milih tetangga yang asal-asalan. Yang penting ini wilayah yang bagus, anti banjir. Tapi tetangganya tidak ada yang benar. Kata-katanya kotor. Kan ada sebagian lingkungan, sebagian wilayah yang anak-anaknya, mohon maaf pangapunten, anak-anaknya tuh apa? Lisannya tuh tidak bisa dijaga sama sekali. Keluar kata-kata yang kotor dan lain sebagainya. Maka yang kalau kondisinya demikian, jangan pilih lingkungan yang tadi. Kata para ulama atau ahlul hikmah, mereka mengatakan al-jaru qabla dar. Pilih tetangga yang baik terlebih dahulu qabla dar, sebelum milih rumahnya. Kita kadang milih apa? Milih rumah dulu. Oh, wilayah A ini bagus ini. Ini klasternya bagus, tapi tetangganya enggak bagus. Pilih tetangga yang bagus dulu. Yang dekat masjid yang mana? Yang tetangga-tetangga yang baik yang mana? Makanya para ulama dulu ketika mau jual rumah, maka mereka lihat tetangganya terlebih dahulu. Harganya naik kalau tetangganya baik. Pernah ada seorang ulama, ada seorang salaf kita, bukan ulama. Beliau menjual rumahnya. Terus kemudian ketika dijual, harganya berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan harga sekitarnya. Ketika ditanya, kenapa kok harga rumahmu lebih tinggi dibandingkan harga sekitar? Dia mengatakan, yang saya jual bukan rumahnya, tapi siapa yang menjadi tetangga saya. Tetangga saya seorang ulama, seorang salaf, seorang yang baik, seorang yang soleh. Ini yang saya jual, ini saya jual. Lingkungan yang saya jual, bukan rumahnya. Maka panjenengan kalau nyari lingkungan, cari lingkungan yang baik. Begitupun ketika milihkan anak-anak teman. Kalau ngelihat temannya ini teman kok enggak bener ini.
kok temennya kok ngajarkan kata-kata yang kotor dan lain sebagainya, stop Pak pertemanan. Ditegur saat itu juga. Jangan dibiarkan. Namanya juga masih anak-anak. Ini biasanya alasan sebagian kita. Namanya juga masih anak-anak. Dibiarkan untuk berkata kotor, dibiarkan untuk berbuat yang tidak benar dan lain sebagainya. Jangan pakai alasan namanya juga masih anak-anak. Tapi pakai alasan justru karena mereka masih anak-anak, maka jangan sampai terpapar paparan yang buruk. Karena mereka masih anak-anak, jangan sampai mendengar perkataan-perkataan yang kotor. Dan jalis atau teman duduk atau teman di sekitar anak yang paling utama adalah kedua orang tuanya. Jangan sampai semua teman anak-anak saya Ustaz, alhamdulillah baik semuanya. Tapi bapak ibunya suka ngomong yang kotor. Kalau debat di depan anak, keluar tuh kata-kata hewan, kata-kata yang tidak benar, caci maki kepada pasangannya. Temannya baik, tapi bapak ibunya tidak baik. Padahal jalis yang pertama, teman duduk yang pertama bagi anak-anak mereka adalah ibu dan juga bapaknya. Maka jaga Pak, kalau panjenengan ada di sekitar anak berantem dengan pasangan, nyingkir, jangan sampai di depan anak. Karena apa yang panjenengan keluarkan ketika marah kepada pasangan, boleh jadi itu yang jenengan sesali nanti ketika melihat sosok anak tumbuh kembang dengan hal demikian. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah azza wajalla, sebagaimana hadis Nabi alaihi wasallam, masalul jalisi salih wasu'i kahamilil miski wa nafihil kin. Perumpamaan teman duduk yang baik dan buruk itu seperti penjual minyak wangi dan juga pandai besi. Teman duduk yang baik seperti penjual minyak wangi yang kalaupun kita tidak beli wewangiannya, maka kita tertular wangian. Kita masuk di toko minyak wangi, kita meskipun tidak beli, tidak mengeluarkan uang sama sekali, keluar dalam kondisi wangi. Paling enggak penjualnya kenal, karena kenal kita dikasih minyak wangi. Karena apa? Penjual minyak wangi. Sebaliknya pandai besi, kita tidak ikut ngapa-ngapain. Ini bukan kok menjelekkan profesi, bukan. Ini perumpamaan saja. Jadi misal pandai besi, kita masuk ke tempat mereka, mukul-mukul besi dan lain sebagainya. Kita keluar tidak ngapa-ngapain, tidak ikut kerja, tapi yang ada adalah bau tubuh kita, bau pakaian kita, bau jelaga, bau asap dan lain sebagainya. Itu perumpamaan teman yang baik dan juga teman yang buruk. Dan yang terakhir dari prinsip penting dalam mendidik anak adalah al-qudwatul hasanah. Jadi teladan yang baik. Kita sudah berbicara panjang lebar 1 sampai 9. Anak itu kadang bukan pendengar yang baik, tapi mereka adalah peniru yang ulung, Mbak. Peniru yang ulung. Panjenengan ngasih nasihat, kadang anak noleh ke sana kemari, lari ke sana kemari. Panjenengan tegur, lari ke sana kemari. Dijewer seperti apa, anak naik ke atas lantai 2 misalnya. Ini anak tidak dengerin dengan baik, tapi dia ngelihat bapak ibunya ternyata perkataannya baik. Bapak ibunya ketika di hadapan tamu santun, bapak ibunya terhadap orang tuanya perkataannya lembut dan lain sebagainya. Anak akan niru perbuatan yang mereka lihat langsung dari kedua orang tuanya dibandingkan perkataan yang keluar dari lisan kedua orang tuanya. Makanya hati-hati ketika ada di sekitar anak kita. Bukan hanya lisan kita saja yang berbahaya, tapi perbuatan kita, tindak tanduk kita juga berbahaya. Kita pengen anak kita, Ustaz, saya pengen anak kita hafal 30 juz. Baik sekali, tidak ada masalah. Saya pengen anak saya ini hafal hadis Arba'in, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tidak ada masalah. Tapi bagaimana keseharian bapaknya? Bapaknya tiap hari ngelihat HP YouTubean, ketawa-ketawa ngakak di hadapan HP. Bagaimana anak menjadi penghafal Al-Quran? Bagaimana anaknya menjadi menjadi penghafal hadis? Kalau anaknya ngelihat bapak ibunya main HP sepanjang hari, ngelihat bapak ibunya nonton film Korea misalnya, dilihat di hadapan mereka, ngelihat film-film tidak benar, maka bagaimana mungkin anak menjadi baik? Dan ini yang dikeluhkan sebagian pengurus pondok pesantren, yang mana ketika di pesantren anak sholat malamnya rajin, anak baca Qur'annya rajin, anak zikir pagi petangnya rajin. Ketika di rumah tidak ngelihat lagi teladan yang baik, bapak ibunya santai-santai, habis subuhan tidur misalnya, belum zikir pagi petang, tidur langsung sudah. Bagaimana mungkin anak konsisten dengan kebiasaan mereka? Maka kalau kita ingin anak konsisten dengan kebiasaan baik, anak menjadi pribadi yang baik, contohkan terlebih dahulu. Berikan teladan yang baik terlebih dahulu. Karena apa? Karena kata para salaf atau para ahli hikmah, semuanya as-sahibu sahib. Orang yang menemani setiap hari itu sahib, penari yang ulung. Karena sungguhnya kebiasaan yang buruk itu bisa merembet kepada yang lainnya. Kita punya kebiasaan yang buruk, kita tampakkan di hadapan anak kita, ya sudah, selesai sudah. Kita pengen anak kita tumbuh menjadi pribadi yang baik, tapi tumbuh di bawah naungan orang-orang yang tidak benar. Perhatikan bagaimana para ulama tumbuh dulu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bagaimana beliau menjadi sosok yang seperti Imam Syafi'i, imam madhab, seorang muassis madhab. Bagaimana menjadi pribadi yang demikian?
ibunya lah yang didik beliau menjadi pribadi yang demikian. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjadi seorang Imam Ahmad, seorang pemimpin atau imam ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana menjadi pribadi yang kukuh di atas sunnah? Maka ibunya lah yang tiap pagi sebelum subuh, ayo wahai Ahmad bin Hanbal, kita pergi ke masjid. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk belajar ilmu syar'i. Siapa yang ngajak Imam Syafi'i beranjak ke Madinah, dari Mekah menuju Madinah menuju Imam Malik? Ibundanya yang mengajaknya. Dititipkan ke Imam Malik, ditinggalkan di Madinah untuk didik menjadi pribadi yang baik. Ini bapak ibunya ngasih teladan terlebih dahulu. Kita pengen anak kita dengerin kajian Ustadz Fulan. Saya ini pengen Ustadz, anak saya mujalasah duduk di hadapan para ulama. Tapi bapak ibunya duduk di depan Ustadz di kajian sejam 2 jam dengerin kajian, itu sudah resah sekali. Pulang akhirnya, tidak pernah kelihatan duduk di majelis ilmu. Bagaimana mungkin kita pengen anak kita anak kita menjadi pribadi yang duduk di hadapan majelis para ulama, kuat duduk di hadapan para ulama, kalau tidak pernah kelihatan bapak ibunya dengarkan kajian. Jadi contohkan, terus kemudian jadi teladan yang baik, terus kemudian Nah, itulah yang akan kita penting nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib, kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah syair yang kita tinggalkan syairnya. Ala kulli hal, ada sebuah kisah dari Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Beliau mengatakan, Ra'a Malik ibn Dinar rajulan yusi'u salatahu. Malik bin Dinar pernah melihat seorang yang salatnya buruk, gendandapan, tidak benar dan lain sebagainya. Maka apa yang dikatakan oleh Malik bin Dinar rahimahullah taala, ma arhamani bi iyalihi. Aku sungguh kasihan dengan keluarganya. Jadi kalau kita ngelihat orang sholatnya buruk, kan kita mikirnya, oh ini kasihan dia, tidak benar sholatnya, tidak benar belajarnya dan lain sebagainya. Tapi Malik bin Dinar visioner, Pak, ulama yang visioner. Dia mengatakan, ma arhamani bi iyali, sungguh yang lebih kasihan untukku adalah keluarganya. Kenapa demikian? Maka beliau mengatakan, innahu kabiruhum wa minhu yata'allamun. Ini yang paling tua. Orang ini yang paling tua. Ini orang tuanya. Wa minhu yata'allamun. Keluarganya belajar sholatnya dari dia. Kalau kualitas sholat orang yang ngajarin saja demikian, apalagi kualitas orang yang diajarin. Generasi ke generasi itu semakin turun, Pak. Kata dalam sebuah hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Yaitu Rasul dikatakan dari Rasul SAW bahwasanya tidaklah datang satu generasi kecuali generasi tadi lebih buruk dibandingkan generasi sebelumnya. Generasi sekarang tidak mungkin ada yang bisa menyamai generasi para sahabat. Karena Rasul mengatakan khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina, kemudian generasi di bawahnya, kemudian generasi di bawahnya. Ini menunjukkan generasi yang datang setelahnya pasti kualitasnya lebih rendah dibandingkan yang lainnya. Maka kalau kita berharap anak kita lebih baik, misalnya setara Imam Ahmad, ya jadi dulu seperti orang tua Imam Ahmad. Kalau kita pengen jadi anak-anak yang seperti Abdullah bin Umar, ya jadi dulu seperti Umar bin Khattab. Kalau kita pengen putri kita menjadi seorang yang seperti Aisyah radhiyallahu taala, ya jadi dulu seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kaum muslimin rahmatullahi Allah azza wajalla, kalau pengen jadikan anak kita saleh dan salihah, jadi terlebih dahulu orang tua yang saleh dan salihah. Jadi bapak yang saleh, jadi ibu yang salihah. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kajian ini. Jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, cukup 3. Baik, alhamdulillah. Taib, afan Ustaz, saat ortu marah kepada anak lalu mengatakan kata-kata kotor, jorok, keburukan semisal semisal tidak pintar kamu, bolehkah pasangannya yang sedang berada di sampingnya langsung menutup mulut dari orang tua yang sedang marah? Atau adakah cara lain agar pasangan tersebut bisa saling menjaga ucapan saat marah kepada anak? Taib, ini metode teknikal saja ya. Jadi secara tekniknya, meskipun secara praktiknya ini susah. Ada namanya tap in dan tap out. Tap in dan tap out. Tap in, tap out itu siapa yang akan terlibat dalam mendidik anak atau negesin anak pada saat itu, dan siapa yang keluar terlebih dahulu. Ketika ada kasus misalnya orang tua emosinya nggak bisa ditahan, maka orang tua yang lainnya, misal ibu nih sudah emosi memuncak, ngasuh anaknya kok nggak tidur misalnya. Ini lisannya sudah mulai
bapak sudah mulai ngeliat nih gelagat ibunya ini kalau dibiarkan lebih lama 5 menit lagi keluar tuh semua kata-kata buruk, doa-doa buruk. Maka diterapkan namanya tap in tap out. Maka bapaknya segera nepuk pundak ibunya terus kemudian biar saya urus terlebih dahulu. Ibunya apa? Merendahkan emosi terlebih dahulu baru bapaknya apa? Terlibat tuh ngasuh anak. Ini namanya tap in dan tap out. Siapa yang masuk, siapa yang keluar. Kalau orang tua lagi emosi, tap out dulu, keluar dulu. Nanti orang tua yang lainnya yang sedang tidak emosi masuk untuk didik anaknya. Ini mungkin yang bisa kami sarankan ketika orang tua marah. Jadi sekali lagi kalau panjenengan lagi marah jangan ngomong terlebih dahulu. Suruh ibunya masuk, Bu. Ini lagi emosi. Tolong rawat anak dulu terlebih dahulu. Tolong tegur si fulan terlebih dahulu. Tolong tegur si tole terlebih dahulu. Tolong tegur si genduk terlebih dahulu. Dan ini yang berusaha kami terapkan juga dalam keluarga. Ketika istri lagi dalam kondisi capeknya luar biasa, maka ya sudah biar tak urus terlebih dahulu. Ketika bapak nggak mungkin capek ya, karena yang banyak adalah ibu. Jadi kalau istri kelihatan kok sudah mulai capek, emosi sudah mulai tidak terkontrol, maka bapak harus inisiatif, Pak. Jangan sampai jadi bapak yang tidak peduli. Karena kalau panjenengan melihat kemungkaran di depan panjenengan, tidak diingatkan, ya kemana dosanya? Kemana dosanya? Dan bagaimana kalau sudah terlanjur? Kita sudah ngelanjur laknat kepada anak, Ustaz, doakan keburukan kepada anak. Maka kata para ulama, yaitu kafarahnya adalah doakan kebaikan. Kalau tadi kita doakan goblok misalnya, ini kata-kata kasar misalnya, maka kita katakan ya Allah semoga Allah jadikan dia menjadi pribadi yang pintar, paham agama dan lain sebagainya. Maka kalau sudah rendah, emosinya sudah turun tuh, kita doakan dengan doa kebaikan. Tapi metode yang tadi, teknikal yang tadi bisa dicoba. Jadi sepakat antara bapak dan ibunya. Taib. Wallahu taala alam. Berikutnya, bukankah peran ayah dalam mendidik anak juga sangat penting? Mengingat ada 14 dialog antara ayah dan anak dalam Al-Quran. Betul, tidak ada yang anggap itu tidak penting. Yang disebutkan di dalam apa? Di dalam kitab-kitab tadi, dalam kitab yang kita bacakan tadi, 10 metode parenting tadi, atau 10 prinsip penting dalam parenting tadi, bukan hanya tertuju kepada ibu saja, tapi juga kepada bapaknya, kepada orang tua yang laki-laki. Jangan nganggap bahwasanya tugas untuk didik anak ini cuma tugas ibunya saja. Bapaknya lepas tangan, enggak. Tugas didik anak, tugas bapak dan juga ibunya. Tugas orang tuanya, bukan hanya tugas orang tua yang perempuan alias ibunya saja. Taib. Itu ditegaskan dalam Al-Quran ada 14 dialog antara ayah dan anak. Betul. Bahkan sedikit sekali dialog antara ibu dengan anak dalam Al-Quran. Yang paling banyak dialog antara apa? Antara ayah dengan anak. Misalnya Luqman, terus kemudian Ibrahim dan juga Ismail, terus kemudian yang lainnya, maka Zakaria dan lain sebagainya. Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimana cara atau tips berkomunikasi dengan anak yang sudah dewasa? Taib. Secara teknis, yang paling tahu dengan kondisi atau kejiwaan anak adalah masing-masing dari panjenengan. Tapi yang paling pertama jangan ciptakan border atau jangan ciptakan pembatas antara orang tua dengan anak. Maksudnya pembatas di sini jangan sampai anak itu menganggap orang tua sebagai sosok asing yang mereka tidak bisa dekati sama sekali. Yang mereka menganggap orang tua ini cuma nama di rapor-rapor mereka saja. Yang mereka anggap orang tua ini sebagai nama di kartu keluarga mereka saja. Tidak menganggap orang tua sebagai sosok atau dua teladan yang mereka bisa cerita sebebasnya kepada kedua orang tuanya. Ini yang pertama. Jadi jangan ciptakan pagar pembatas yang tinggi kepada anak kita. Kita bisa terapkan aturan kepada anak. Nak, kalau jam sekian tidak boleh masuk pintu, nggak boleh masuk kamar ayah dan ibu sembarangan. Tidak ada masalah. Ini ada masalah. Ini aturan yang harus disepakati. Tapi jangan sampai menjadi orang tua yang menciptakan pagar pembatas dengan anak-anak. Itu kunci pertama. Misal kita ngelihat anak kita sudah remaja, sudah beranjak dewasa, mereka suka dengan artis-artis Korea misalnya. Orang tua jangan sampai jadi pagar pembatas yang ketika ngelihat anaknya senang artis Korea langsung jadi sosok yang ini pecuti dan lain sebagainya. Jangan dulu ditempuh nasihat yang terakhir yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menyebutkan 3 tahapan dalam memberikan nasihat kepada pasangan. Yang pertama adalah tahapan ngasih tahu dulu, taujih dulu, nasihat dulu. Yang kedua adalah tahapan untuk lebih keras lagi. Yang ketiga tahapan untuk mukul. Jangan langsung loncat, Pak. Ketika ngelihat anak berbuat kemungkaran, kita langsung loncat di tahapan yang ketiga. Yang terjadi anak bukan takut, anak bukan ndak ngulangin lagi di masa akan datang, tapi nanti anak juga
Dia tidak berbuat demikian hanya gara-gara takut kepada kedua orang tuanya saja. Takut dipecut oleh bapaknya. Nanti kalau anak sudah merasa lebih kuat dibandingkan bapaknya, kan panjenengan tumbuh dengan anak bareng ya. Anaknya tumbuh semakin kuat, jenengan tumbuh semakin lemah. Kalau anak sudah merasa, oh anak tidak takut lagi dengan pukulan panjenengan, anak tidak takut lagi dengan jeweran panjenengan. Tapi kalau didiknya orang tua tidak ciptakan pagar pembatas, lalu kemudian ditempuh dengan nasihat yang baik, bapak baru ngomong dehem saja, anak sudah khawatirnya luar biasa. Khawatir bapaknya tidak ridho, khawatir orang tuanya tidak ridho, dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin 2 tips ya. Yang pertama, jangan ciptakan pagar pembatas. Yang kedua adalah jangan sampai apa? Jangan sampai menjadi sosok orang tua yang loncat ketika memberikan nasihat. Dan termasuk di antara tipsnya, kalau misalnya ibu-ibu ya, anak perempuan sudah beranjak dewasa, senang make up, terus kemudian ngambil selebgram menjadi contoh make upnya. Ibu-ibu jangan segan-segan Bu untuk terjun ke dunia mereka. Siapa sekarang selebgram yang paling kamu senangi make upnya? Oh fulanah misalnya. Oh gimana? Ajarin ibu cara bermake up. Ini misal ibu-ibunya. Begitu bapaknya, jangan sampai segan untuk terjun langsung ke dunia anak-anaknya. Dan panjenengan insya Allah jauh lebih ngerti dibandingkan kami secara teknisnya. Tapi itu mungkin prinsip yang bisa kami sebutkan dari apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang hal tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya atau kurangnya, banyak kurangnya adalah berasal dari kami dan juga dari syaitan. Jika ada yang baik maka datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.